Masihkah kita melawan, menyakiti hati perasaan ibu kita? Masihkah kita menyakiti hati ayah dan ibu kita yang sudah 9 bulan 10 hari yang mengandung kita? Kita belum bisa melihat dunia, tetapi ibu kita sudah menceritakannya kepada kita. Masihkah kita menyakiti hati ayah kita yang ketika dari pagi ia memakai pakaian yang bersih, rapi, wangi dengan parfum yang luar biasa, tetapi ketika dia kembali ke rumah, bajunya basah keringatan, wajahnya lesung, keringat yang mendalam, cucuran keringat yang luar biasa. Masih kita bentak-bentak ayah dan ibu kita. Hadirin bapak dan saudara, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, jangan kita sia-siakan ayah kita yang ada di rumah, karena itu merupakan surga bagi kita. Jangan kita sia-siakan ibunda kita di rumah, karena itu adalah surga bagi kita. Muliakan ayah dan ibu kita, abdi kita kepada ayah dan ibu kita, patuh dan taat atas segala nasihat yang diberikan ayah dan ibu kita. Karena sesungguhnya ridho Allah tergantung daripada ridhonya orang tua kita. Hingga hari ini kita diberikan pekerjaan yang layak berkat doa dari ayah dan ibu kita yang mungkin dulu hanya seorang petani, tetapi dia mengharapkan anaknya sukses melebihi dari apa yang ayah kerjakan pada saat hari ini. Duhai Allah yang Maha Memberi, berikanlah kami rezeki yang barakah, berikanlah kami rezeki yang halal, berikanlah kami kesempatan untuk berkurban pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang barakah ketika kami ingin berkurban. Kami sadar ya Allah, keterbatasan kami, keimanan kami, ketakwaan kami masih kurang kepadamu ya Allah. Untuk itu kepadamu ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah, kuatkan iman kami, tingkatkan takwa kami di momentum-momentum Aidil Adha, sebagaimana Engkau tingkatkan derajat-derajat takwa atas para nabi-nabimu ya Allah. Duhai Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, ampunkan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Mungkin hari ini mereka masih bisa membersamai kami, mungkin hari ini beliau masih bisa menasihati kami, tetapi kami tak mau ketika kami belum bisa membahagiakan ayah dan ibu kami. Kami tak mau ketika kami belum bisa membahagiakan hati kedua orang tua kami, Engkau panggil mereka ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pemurah, jadikanlah kami anak yang soleh, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, jadikanlah anak-anak kami yang ahli Quran, ahli tauhid, ahli ibadah kepadamu ya Allah, agar kiranya dapat menjadi amal jariah kami ketika kami nanti kembali kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayahanda ibunda saudara-saudaraku yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai tanda kita telah mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam yang utama, kemudian ada juga nikmat kesehatan yang pagi hari ini Allah masih senantiasa memberikan kepada kita. Di Idul Fitri yang lalu kita masih bisa berangkat bersama-sama dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan jiran tetangga kita untuk hadir ke masjid. Namun ketika di Aidil Adha ini nampak lebih berbeda. Ketika saudara kita, keluarga kita, jiran tetangga kita tidak bisa menemani kita kembali untuk sama-sama kita memeriahkan, mengakbarkan hari yang paling istimewa ini. Mungkin karena saat ini sedang sakit, atau mungkin ada di antara keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bersyukurlah kita yang hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, kelapangan waktu untuk bisa menyaksikan pelaksanaan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah kurban namanya. Kalau hadirin Bapak dan Saudara, ayahanda ibunda yang saya hormati, Aidul Adha artinya adalah kembali berkurban. Makna kurban bukan hanya sekedar kita menyembelih hewan kurban kemudian selesai makna kurban itu. Tidak. Tetapi bagaimana dengan kita melaksanakan ibadah kurban ini, dapatlah kiranya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Maka ayahanda ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa pelajaran yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika momentum-momentum Aidil Kurban ini, bukan sekedar hanya menyembelih hewan kambing, lembu, domba dan sebagainya hewan kurban kita, tidak. Tetapi yang diharapkan Allah adalah takwa kita kepada Allah. Mampukah kita untuk lebih meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa pelajaran yang pertama yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Apa makna takwa dengan takwa yang sebenarnya? Yaitu dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang wajib apalagi perintah yang sunnah. Puasa, zakat, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Hadir ke masjid, kita makmurkan masjid yang kita cintai ini. Jangan kita asik dengan kehidupan kita di dunia. Maka diharapkan ketika Aidul Adha ini, hamba-hamba Allah semakin derajat takwanya semakin tinggi, bukan semakin menurun. Bukan hanya urusan dunia yang dia pikirkan, tetapi dia ingin bagaimana cara dia untuk bisa kembali kepada Allah dengan selamat tanpa ada kendala. Maka ketika berbicara dengan takwa berkaitan dengan Aidil Kurban, kita sudah pasti tentu mengingat bagaimana Allah ceritakan, Allah abadikan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Luar biasanya ketakwaan dan keimanan yang dimiliki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun ketika Allah uji, ketika Allah berikan ujian untuk menaikkan keimanan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan untuk mengkurbankan anaknya dengan cara untuk menyembelih. Kalau kita yang hari ini pasti malas kita untuk berkurban, maka tanamkan dalam hati kita tahun depan kita harus bisa berkurban. Berkurban tidak akan menghabiskan harta kita, Bapak dan Saudara. Kita bisa setiap hari kita cicil sepeda motor yang hampir sebulannya bisa sampai ratusan ribu rupiah. Kita bisa mencicil mobil, kendaraan roda 4 yang setiap bulannya bisa 2 sampai 3 juta rupiah. Yang kalau kita belanjakan untuk 1 ekor kambing, mungkin dapat 1 ekor kambing untuk kita kurbankan tahun depan. Maka inilah pergeseran keimanan dan ketakwaan. Macam mana kita mau dikatakan takwa kalau kita urusan untuk keselamatan kita di akhirat nanti, kita pun tak mau kita menabungnya pada hari ini. Sedih hati kita hadirin Bapak dan Saudara. Mungkin hari ini kita tidak ada uang kita, tidak ada tabungan kita, tetapi tanamkan dalam hati kita bahwa tahun depan aku harus berkurban. Kurban untuk keluargaku, untuk seluruh keluargaku. Kalau tak sanggup 1 ekor lembu, paling tidak belilah 1 ekor kambing.
agar setiap tahunnya kita bisa berkurban. Macam mana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengkurbankan anak yang disayangnya, yang berpuluh-puluhan tahun beliau menunggu kehadiran Nabi Allah Ismail alaihissalam. Namun ketika masuk di usia remaja, Allah perintahkan kurbankan. Dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengkurbankan, untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan penuh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah abadikan di dalam surah As-Saffat, dan telah kami abadikan engkau agar orang-orang sesudahmu dapat mengetahuinya. Engkau termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah. Ayahanda ibunda ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama ketika masuk 10 Zulhijjah, kitalah tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meningkatkan takwa kepada Allah? Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, Allah perintahkan kita untuk sholat, maka laksanakan sholat. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau diseru untuk menunaikan solat, fas'au ila dzikrillah, maka segera ingat kepada Allah, wadzarul bai', dan tinggalkan urusan-urusan dunia itu. Maka di dalam surah Al-Kautsar jelas ketika Allah katakan kami berikan nikmat yang banyak kepada kalian, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah engkau karena Tuhanmu, wanhar, dan kurbanlah. Ini perintah, hadirin Bapak dan Saudara. Solat dan kurban itu merupakan ibadah untuk takarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa helai bulu hewan yang kita kurbankan, berapa darah yang menetes, maka semua itu akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkurban, keluar darah yang mengalir dari tenggorokan hewan yang kita kurban, berapa banyak darah yang ada di dalam tubuhnya, berguguranlah dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka hadirin Bapak dan Saudara, kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwalah kita, tinggalkan urusan-urusan dunia itu. Perbanyak solat, perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil maupun dosa besar. Apalagi perbuatan syirik kepada Allah, mendatangi orang-orang yang tidak penting di dunia ini. Hanya keinginan ingin tercapai, kita datangi orang-orang yang tidak penting di dunia ini. Kita datang, padahal kita setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, minta tolong sama Allah. Solat hajat kita. Jangan kita datangi orang-orang yang tidak penting di dunia ini, karena dapat menggugurkan dosa kita. Kalau orang sekalipun melakukan sekecil apapun bentuk kesyirikan kepada Allah, maka terhapus amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa musyrik kepada Allah, pasti dia akan kekal di dalam api neraka. Nauzubillah. Oleh sebab itu, hai anda ibunda yang kami hormati, yang kami muliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ayo mari kita berbenah di momentum 10 Zulhijjah, Yaumul Akbar, Aidil Adha, hari besar, hari raya Aidil Kurban. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah, kembali kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi Allah Ismail alaihi salam, seorang remaja yang luar biasa, seorang remaja yang memiliki intelektual yang tinggi, sikap dewasa yang luar biasa, sikap sabar yang luar biasa ditunjukkan Nabi Allah Ismail alaihi salam, hingga ia patuh dan taat kepada ayah dan ibunya. Sudahkah kita hari ini taat, patuh, mengabdi kepada ayah dan ibu kita? Mungkin hari ini kita masih bisa melihat wajah ayah dan ibu kita. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat dia masih bisa berjalan kaki. Dia masih ikut bersama kita melaksanakan sholat Aidil Adha hari ini. Namun ketika Allah sudah memanggil ayah dan ibu kita, apakah kita masih bisa mengabdi kepada ayah dan ibu kita? Apakah kita masih senantiasa mendoakan ayah dan ibu kita itu? Ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan luar biasanya dia patuh kepada ayahnya. Ketika perintah dari Allah itu datang turun kepada ayahnya, Nabi Allah Ibrahim sampaikan, "Ma tu'mar, bagaimana pendapatmu hai anakku?" Apa kata Ismail alaihissalam? "Lakukan ayah, jika itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hari ini anak-anak kita, sudahkah kita didik dengan baik? Sudahkah kita didik tauhidnya dengan baik, agamanya dengan baik? Sudahkah kita ajarkan Bapak Ibu dan Saudara? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Sudahkah anak kita menjadi ladang amal kita, amal jariah kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ajarkan anak-anak kita ilmu tauhid, agama yang kuat. Karena hanya dengan tauhid inilah yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita berada di yaumul akhir. Karena dengan anak-anak yang soleh inilah yang pasti akan mendoakan kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Masihkah kita mengabaikan pendidikan agama Islam dalam kehidupan kita? Masihkah kita tak mau mengajarkan anak-anak kita mengaji, membaca Al-Quran? Kalau kita sebagai ayah dan ibu tak mampu mengajarkannya, paling tidak masukkan ia ke ngaji-ngaji yang ada di masjid-masjid. Ajarkan anak kita mengaji. Ketika kita meninggal mengucapkan sakaratul maut, bukan bahasa Indonesia yang kita ucapkan, tapi kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tanamkan dalam hati anak-anak kita, Bapak dan Saudara. Jangan sampai anak kita menjadi halangan kita ketika kita nanti menuju sirat mustaqimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum Nabi Allah Ibrahim dan Ismail ini, sejarah yang luar biasa ini, Allah ingin menyampaikan kepada hambanya bahwa seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan takwa dan imannya kepada Allah mampu membimbing anak-anak dan istrinya untuk mengabdi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita sebagai seorang ayah, suami, sudahkah kita membimbing keluarga kita, mengajarkan anak dan istri kita mengaji, mengajak anak dan istri kita untuk sesekali melaksanakan sholat berjamaah? Mungkin hanya 1-2.
Maka dari itu hadirin Bapak dan Saudara, jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo momentum Aidil Adha ini kita jadikan bukan hanya sekedar kita berkurban menyembelih hewan kurban, tetapi juga untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yang sebagai anak remaja, sebagai seorang anak, hendaklah setiap hari kita mengabdi, patuh, taat kita kepada ayah dan ibu kita. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat wajahnya yang begitu indah. Kita masih bisa melihat wajah ayah dan ibu kita yang hari ini masih bisa melihat kita. Tapi ketika kita nanti pulang kembali ke rumah, kita datangi rumah ayah dan ibu kita, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Masihkah kita melawan, menyakiti hati perasaan ibu kita? Masihkah kita menyakiti hati ayah dan ibu kita yang sudah 9 bulan 10 hari yang mengandung kita? Kita belum bisa melihat dunia, tetapi ibu kita sudah menceritakannya kepada kita. Masihkah kita menyakiti hati ayah kita yang ketika dari pagi ia memakai pakaian yang bersih, rapi, wangi dengan parfum yang luar biasa, tetapi ketika dia kembali ke rumah, bajunya basah keringatan, wajahnya lesung, keringat yang mendalam, cucuran keringat yang luar biasa, masih kita bentak-bentak ayah dan ibu kita. Hadirin Bapak dan Saudara, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, jangan kita sia-siakan ayah kita yang ada di rumah, karena itu merupakan surga bagi kita. Jangan kita sia-siakan ibunda kita di rumah, karena itu adalah surga bagi kita. Muliakan ayah dan ibu kita, abdi kita kepada ayah dan ibu kita, patuh dan taat atas segala nasihat yang diberikan ayah dan ibu kita. Karena sesungguhnya ridho Allah tergantung daripada ridhonya orang tua kita. Hingga hari ini kita diberikan pekerjaan yang layak berkat doa dari ayah dan ibu kita yang mungkin dulu hanya seorang petani, tetapi dia mengharapkan anaknya sukses melebihi dari apa yang ayah kerjakan pada saat hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin Bapak dan Saudara, ayahanda, ibunda, saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari setiap momentum hari akbar ini, Aidil Adha, Aidil Kurban, kembali berkurban, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh taat kita kepada ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan dengan dua konsep ini dapatlah kita kiranya nanti kita menjadi muslim yang sejati, sebagaimana yang dikatakan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sebelum engkau memang benar-benar menjadi seorang muslim yang benar. Janganlah engkau mati sebelum engkau memang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita semarakkan Aidil Adha, perbanyak kita menabung, insyaallah tahun depan kita bisa berkurban kembali dan insyaallah kita dapat kembali lagi memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita, takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Duhai Allah, Engkau yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Pada hari ini kami berkumpul untuk beribadah kepadamu ya Allah. Pada hari ini kami mentakbirkan keagunganmu ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang barakah, berikanlah kami rezeki yang halal, berikanlah kami kesempatan untuk berkurban pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang barakah ketika kami ingin berkurban. Kami sadar ya Allah, keterbatasan kami, keimanan kami, ketakwaan kami masih kurang kepadamu ya Allah. Untuk itu kepadamu ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah, kuatkan iman kami, tingkatkan takwa kami di momentum-momentum Aidil Adha, sebagaimana Engkau tingkatkan derajat-derajat takwa atas para nabi-nabimu ya Allah. Duhai Allah, sehatkan orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Kami sadar kami belum mampu untuk mengabdi kepada ayah dan ibu kami. Kami sadar kami belum bisa membahagiakan hati mereka. Kami hanya bisa menyakiti hati mereka. Kami hanya bisa menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Duhai Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, ampunkan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Mungkin hari ini mereka masih bisa membersamai kami, mungkin hari ini beliau masih bisa menasihati kami, tetapi kami tak mau ketika kami belum bisa membahagiakan ayah dan ibu kami. Kami tak mau ketika kami belum bisa membahagiakan hati kedua orang tua kami. Engkau panggil mereka ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pemurah, jadikanlah kami anak yang soleh, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, jadikanlah anak-anak kami yang ahli Quran, ahli tauhid, ahli ibadah kepadamu ya Allah, agar kiranya dapat menjadi amal jariah kami ketika kami nanti kembali kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.